Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan bulan Ramadan ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang artinya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan penuh keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, masih dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang melakukan qiyam atau qiyamul lail, tahajud atas dasar keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuninya dosa-dosanya yang telah lalu. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar atas dasar keimanan dan penuh dengan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. 3 sabda Rasulullah ini dengan redaksi yang agak mirip, yaitu puasa di bulan Ramadan, kemudian qiyamul lail di bulan Ramadan, dan yang ketiga adalah qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Tiga-tiganya Allah janjikan akan diampuni dosa-dosanya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah menjanjikan mengampuni? Allah tidak menjanjikan dengan imbalan-imbalan yang lain, mungkin yang disenangi oleh manusia. Ya, apakah akan dimudahkan urusan dunianya, akan dilimpahkan rezeki, dipanjangkan umur, disehatkan atau disembuhkan, dan lain sebagainya. Tetapi yang Allah janjikan adalah ampunan. Maka ini jelas menunjukkan bahwa ampunan itu begitu penting bagi kehidupan manusia. Sebagaimana sudah diketahui oleh kita semuanya, bahwa ketika manusia dilahirkan di dunia, manusia dalam keadaan bersih, tidak ada dosanya, tidak ada paham sesatnya, tidak ada menyimpangnya, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabda yang banyak. Di antaranya adalah Rasulullah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap yang dilahirkan, setiap bayi yang dilahirkan, maka dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya adalah sesuai dengan Islam. Fitrah artinya dia tidak berdosa, dia tidak punya faham yang sesat, sekaligus siap menerima kebenaran. Lalu kedua orang tuanya yang menjadi sebab dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Maka dalam perjalanan hidup manusia, ya mungkin disebabkan oleh nafsunya, kejahilannya, dan mungkin sebab-sebab yang lain,
manusia kemudian melakukan kemaksiatan, kemungkaran, dan dosa. Dan dosa inilah yang oleh para ulama dinyatakan sebagai sebab utama atau biang dari segala permasalahan kehidupan, baik yang menimpa pribadi, keluarga, masyarakat, dan terus sampai ke tingkat yang paling luas, negara misalnya. Dosa, maksiat itu begitu bahaya. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, ya, beliau menyampaikan bahwa dosa dan maksiat ini adalah bahayanya begitu besar, seperti racun yang ada di dalam tubuh. Pelan, tapi terus-menerus dia akan pada akhirnya adalah mematikan. Maka dosa ini adalah bahaya, baik individu, keluarga, masyarakat, dan negara, baik di dunia maupun di akhirat, baik zahir maupun batin, baik fisik ataupun jiwa. Maka di antara perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang beriman khususnya adalah mengembalikan posisinya, mengembalikan statusnya, kondisinya seperti ketika dia baru dilahirkan di dunia, yaitu dalam keadaan bersih. Lalu bagaimana agar kemudian manusia menjadi bersih? Allah sebagai zat yang maha pengampun, maha pemurah, menyiapkan berbagai kiat, berbagai amalan, berbagai ibadah yang Allah siapkan untuk diampuni. Maka Ramadan ini diantaranya adalah peluang yang besar agar Allah mengampuni kita, agar Allah menghadiahkan dengan Ramadan ini ampunan bagi kita semuanya. Maka hadis tadi yang kita bacakan di awal, Allah menyiapkan 3 lapis. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuninya. Yang kedua adalah siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan keikhlasan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan yang ketiga adalah barang siapa yang melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dengan dasar keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuninya. Kenapa sampai Allah siapkan 3 lapis ini? Yang pertama adalah ketika Rasulullah bersabda, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan. Kita tahu mungkin ada orang-orang yang tidak bisa menjalankan puasa secara penuh, mungkin karena sakit, mungkin karena safar, atau kalau wanita mungkin karena halangan bulanan, maka dia tidak bisa puasa sepenuh dalam sebulan. Maka Allah masih menyiapkan yang kedua, barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan. Mungkin ada orang tidak puasa karena sakit, tapi dia masih bisa qiyamul lail, maka itu menjadi peluang untuk bisa diampuni. Atau barangkali masih juga tidak bisa, Allah masih memberikan peluang, Allah masih menyiapkan, yaitu ketika orang-orang mau melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, insya Allah pun juga akan mendapatkan ampunan. Inilah pentingnya kenapa Allah itu memberikan imbalan berupa ampunan, karena ternyata bahwa ampunan yang itu menggambarkan orang berarti bersih kembali adalah menjadi modal, menjadi jalan kemudahan kebaikan hidup di dunia maupun pada akhirnya di akhirat, yaitu masuk surga. Karena sesungguhnya seseorang tidak akan bisa masuk surga sebelum dia diampuni, sebelum dia bersih dari dosanya. Kalau dia belum bersih dari dosa, maka sesungguhnya dia tidak berhak untuk masuk surga. Inilah gambarannya kira-kira kenapa Allah memberikan janji
dan kita berusaha melakukan berbagai hal, baik itu di Ramadan ataupun di luar Ramadan, agar Allah memang selalu mengampuni kita. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.